Di era digital seperti sekarang ini, nongkrong di kafe seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Gen Z. Bukan hanya sebagai tempat minum kopi, kafe telah bertransformasi menjadi ruang sosial, tempat bertukar ide, hingga ajang unjuk diri di media sosial. Namun di balik fenomena ini, muncul pertanyaan, apakah nongkrong di kafe adalah keharusan bagi Gen Z? Nongkrong di kafe menjadi simbol gaya hidup yang erat kaitannya dengan tren masa kini. Dengan interior yang menarik dan suasana yang instagramable, kafe menawarkan pengalaman visual yang sesuai dengan kebutuhan Gen Z yang cenderung aktif di media sosial. Tidak mengherankan jika banyak remaja dan para pemuda yang menghabiskan waktu dan uang untuk merasakan suasana kafe, bahkan menjadikannya sebagai rutinitas. Namun, gaya hidup ini juga menyisakan beberapa hal untuk dipikirkan. Apakah nongkrong di kafe semata untuk eksistensi di media sosial? Ataukah ada kebutuhan lain yang melatar belakanginya? Di satu sisi, nongkrong di kafe bisa menjadi cara yang efektif untuk menjalin hubungan sosial, terutama setelah pandemi yang membuat banyak orang merasa terpisah dari lingkungannya. Selain itu, nongkrong juga menjadi salah satu cara Gen Z untuk menjaga kesehatan mental, berinteraksi dengan teman, dan berbagai pengalaman. Di sisi lain, kita perlu mempertimbangkan dampak finansial dan konsumerisme yang mungkin melekat dalam kebiasaan ini. Gen Z dikenal sebagai generasi yang sadar akan pentingnya hidup minimalis dan ramah lingkungan. Namun, gaya hidup kafe yang sering kali tidak murah bertentangan dengan prinsip ini. Seiring berjalannya waktu, tekanan untuk mengikuti tren nongkrong di kafe dapat berpotensi mempengaruhi kebiasaan finansial dan bahkan kesehatan mental jika hanya didasarkan pada keinginan untuk terlihat up to date. Oke, semua kali ini kita akan menanyakan ke teteh baristanya. Boleh saya tahu dengan teteh siapa? Sidka. Oh, Sidka. Oke, yang pertama, sejauh ini nih Kak, yang Kakak lihat kebanyakan nongkrong di kafe itu banyak Gen Z atau enggak? Karena ini cafe chiller ya, chiller cafe itu dia itu bukan hanya cafe tapi ada restonya. Jadi di sini tuh kebanyakan yang nongkrong dari segala jenis usia. Dan Yang kedua, menurut Kakak apa dampak positif untuk kafe dengan nongkrongnya Gen Z? Oke, dampak positif untuk kafe mungkin Gen Z tuh banyak foto-foto ya Kak. Jadi mungkin dengan adanya Gen Z tuh kafe ini jadi banyak yang tahu karena mungkin banyak di statusin kan, mungkin kalau misalnya ibu-ibu kan kurang ya sama sosial medianya. Kalau Gen Z kan dia pasti tuh update kan, tiap di mana-mana update. Jadi menurut aku sih positifnya untuk kafe jadi banyak dikenal sama banyak orang aja. Yang ketiga, apa aja sih kebiasaan Gen Z yang sering Kakak lihat di kafe? Foto-foto. Pasti aja itu ada yang minta fotoin kan. Foto-foto terus sekarang mah Gen Z banyak yang ngerokok ya, yang aku lihat gitu, mau itu dari cewek atau cowok. Mungkin itu dampak buruknya itu negatifnya semakin berjalannya zaman gitu ya, dilihat-lihat sekarang tuh banyak banget Gen Z yang emang merokok gitu, mau dari cewek atau cowok. Vape apalagi ya, pod ya yang gitu-gitu. Yang mungkin asapnya mengganggu orang lain. Iya, jadi mungkin itu sih kalau di kafe tuh. Kalau Gen Z menurut aku banyak anak SMA juga yang masih pakai seragam pulang sekolah tuh pada ngerokok atau enggak pod lah, pasti pod gitu, pod pasti. Sama foto-foto paling kebiasaannya update gitu. Pacaran juga gak sih? Bisa pacaran iya itu loh. Pacaran banyak banget soalnya kesini yang kayak pulang sekolah masih pakai seragam berdua-duaan gitu, itu banyak juga sih. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Halo, aku Nita. Oke Kak Nita, emang bener ya nongkrong di kafe itu mencerminkan identitas soal Gen Z atau hanya mengikuti tren? Baik, mungkin ada sebagian Gen Z yang tidak menongkrong, namun ada juga sebagian Gen Z yang menongkrong itu hanya karena mengikuti tren atau bisa dibilang FOMO gitu ya. Contoh kecilnya saja, aku nongkrong di kafe itu karena lihat di FYP TikTok yang banyak yang merekomendasiin gitu atau berfoto-foto di kafe tersebut. Nah, dari situ aku juga tertarik buat datang ke kafe tersebut untuk berfoto dan meng-up-nya ke sosial media. Oh iya, makasih ya Kak Nita. Oke, sama-sama. Dadah. Halo Kak, kalau boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara? Saya dengan Aziza, kebetulan dari mahasiswa
di Triguna. Oke, baik. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau boleh saya tahu alasan kakak suka nongkrong di kafe ini kenapa ya? Karena suka aja, soalnya nongkrong sama teman-teman, kumpul sama teman-teman gitu. Enak aja gitu. Bisa apa ya? Lebih banyak meluangkan waktu dengan teman-teman aja gitu. Kalau menurut kakak, worth it gak sih buat kita Gen Z yang masih pelajar nongkrong di kafe kayak gini? Worth it aja. Sekarang kan banyak ya yang kafe-kafe itu ternyata harganya tuh murah-murah. Karena kan ya udahlah gitu kan, daripada kalau misalkan ada tugas ya udah daripada gak dikerjain kan, mending gak usah ribet-ribet lagi, udahlah di kafe aja gak apa-apa gitu. Oke, makasih kak. Nongkrong tidak selalu harus di kafe. Banyak pilihan lain yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis seperti ruang terbuka publik, taman kota, atau bahkan rumah teman. Dengan menjadikan tempat-tempat ini sebagai ruang sosial, Gen Z bisa tetap menikmati waktu bersama tanpa harus terbebani oleh tren atau pengeluaran besar. Pada akhirnya, gaya hidup nongkrong di kafe adalah pilihan pribadi. Gen Z memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana mereka ingin menghabiskan waktu dan di mana mereka merasa paling nyaman. Hal yang paling penting adalah memahami alasan dari pilihan yang mereka ambil dan mempertimbangkan keseimbangan antara mengikuti tren atau mempertahankan identitas pribadi. Nongkrong di kafe bukanlah suatu keharusan, melainkan gaya hidup yang harus disikapi dengan bijak. Bagi Gen Z, makna di balik kebiasaan ini mungkin lebih penting daripada sekedar mengikutinya. Pada akhirnya, setiap orang berhak menentukan gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka, terlepas dari tren yang sedang populer.